Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini. Share video ini ke teman-teman semua. Dan yang lebih penting, jangan lupa subscribe channel Media TV Tanimbar. Dan nyalakan loncengnya. Terima kasih bermirkateman dan selamat menonton. Penyerahan SK PPPK Formasi tahun 2023 di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saumlaki, Media TV Tanimbar. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Peterson Rangkoratat SH menyerahkan SK PPPK Formasi tahun 2023 di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam acara penyerahan itu, penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar lewat sambutannya menegaskan mengenai kedisiplinan saat bertugas. PPPK harus benar-benar memperhatikan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, dan yang paling penting adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPPK harus benar-benar teguh dan bertanggung jawab untuk mengabdi bagi negara, terutama untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati PLT Sekretaris Daerah bersama para staf ahli Bupati, para asisten sekda, pimpinan OPD yang hadir bersama dengan kita di saat ini, rohaniawan, Ibu Pendeta, seluruh P3K Formasi tahun 2023, lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih dan kemurahan-Nya yang besar, kita semua dapat mengikuti acara penyerahan SK P3K Formasi tahun 2023 bagi 558 orang P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat dan sukses bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga selamat bergabung dan berkarya sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, merupakan dasar pijak utama bagi aparatur sipil negara berkaitan dengan status, kedudukan, serta tugas dan fungsinya. ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dituntut untuk dapat bertransformasi sehingga meningkatkan kemampuannya, sehingga dapat bersaing menuju aparatur sipil negara kelas dunia, menggunakan nilai-nilai utama aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Kedua, berakhlak adalah nilai inti yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif dan kolaboratif, sehingga ASN terutama bagi P3K di Kabupaten Kepulauan Tanimbar wajib untuk mengetahui, memahami, mengimplementasikan
agar dapat membantu budaya kerja, mengubah pola pikir, dan menjadikannya perilaku keseharian ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan organisasi. Ketiga, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, baik tenaga kerja, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, maka dimintakan kepada seluruh P3K yang hari ini telah diangkat secara resmi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan kualitas, meningkatkan kompetensi, terus berinovasi dan berkreasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggerakkan proses-proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama Bapak Ibu P3K yang hari ini resmi diangkat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai P3K. Saya ingin mengingatkan beberapa hal. Hal utama yang ingin saya sampaikan adalah P3K harus benar-benar memperhatikan disiplin dalam pengelolaan tugas pokok dan fungsinya. Disiplin tentu mencakup banyak hal. Satu hal saja yang terkait dengan disiplin yang ingin saya ingatkan pada kesempatan ini adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai P3K harus benar-benar sebagai bentuk tanggung jawab dan panggilan Bapak Ibu untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, terutama bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang kita cintai. Dari sejumlah anak-anak bangsa yang ada di Tanimbar, Bapak Ibu merupakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengabdi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan karena itu jagalah amanah yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu sekalian. Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jangan kemudian setelah menerima SK melaporkan diri dan kemudian tidak melaksanakan tugas secara terfokus. Kami akan memerintahkan kepada kepala unit kerja, unit kerja di mana Bapak Ibu melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk terus-menerus melakukan pemantauan dan evaluasi sekaligus melaporkan kinerja dari Bapak Ibu sebagai P3K. Karena kalau hal ini tidak dilakukan, tentu pengabdian yang tadi saya katakan itu tidak bisa dilaksanakan secara baik dan optimal. Kemudian yang berikut adalah sejak usulan formasi P3K tahun 2023. Saya ulang, sejak usulan formasi P3K tahun 2023, pemerintah daerah telah mengusulkan dengan formasi jabatan dan tempat tugas masing-masing, dan semua mengikuti proses dan tahapan seleksi itu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk ditempatkan di mana saja Bapak Ibu bersedia dengan 100%. Ketika kemarin menandatangani perintah acara yang terkait dengan penyerahan hari ini, di mana Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa penempatan Bapak Ibu di sekolah A, puskesmas A, sekolah B, puskesmas B, dan seterusnya. Kemudian hampir dalam 3 hari berturut-turut saya kemudian didatangi oleh keluarga maupun oleh Bapak
sini. Bapak, saya punya tempat tugas jauh sekali. Anak-anak saya masih kecil. Saya butuh perhatian untuk mereka bersekolah dengan baik. Orang tua saya juga sudah berusia. Bagaimana Bapak bisa pertimbangkan untuk saya ditempatkan di dekat kita saja? Tapi pulang itu kedua orang pegawai P3K yang datang menyampaikan kondisi existing seperti yang saya sampaikan. Saya kemudian menjawab bahwa sebetulnya yang patut kita syukuri utama adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita diangkat sebagai P3K, pegawai P3K. Hal utama yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah tempat penugasan itu adalah tempat di mana kita dipanggil untuk berkarya bagi bangsa dan negara, terutama bagi daerah Tanimbar yang kita cintai. Dan yang berikut adalah SK yang telah ditandatangani oleh pejabat bupati sudah melalui proses pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, di mana untuk merubah SK itu tidak semua kita balik dalam tangan, dan tentu dilakukan pengaturan menurut mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini saya ingin menghimbau Bapak Ibu semua untuk setelah menerima SK, laksanakan tugas Bapak Ibu dulu sebagai P3K sesuai tempat penugasan masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab. Nanti kalau ternyata dalam perjalanan ada hal-hal yang menurut sifatnya, saya ulang, ada hal-hal yang menurut sifatnya perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi kembali, tentu akan kita lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kalau ternyata P3K yang diangkat ini ada suami istri yang salah satu penempatannya di Borobudur, kemudian saya istri di Borobudur, suami di Fusui, ya mungkin hal itu akan kita pertimbangkan. Tapi bukan berarti terima sekali lalu langsung pejabat bupati kasih keluar segalanya untuk melakukan penyesuaian. Butuh tanggung jawab mengelola tugas sebagai P3K di unit kerja baru penempatan yang dilaksanakan tugas dulu, baru kemudian segala sesuatu akan dipertimbangkan. Itu tentu sekali lagi akan dilakukan secara hati-hati dan tetap merujuk pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Tadi laporan kepala PKD yang lulus nanti, yang lulus seleksi nanti juga 2073. Kita harapkan bisa semuanya dalam proses seleksi tahap ini. Formasi yang kita usulkan sudah mempertimbangkan banyak hal. Hal pertama yang kita pertimbangkan adalah formasi yang kita minta adalah formasi di mana anak-anak kita yang ada di Tanimbar sini punya latar belakang keilmuan, latar belakang pendidikan yang tersedia. Itu utama sekali. Jadi sejak PKD dan tim menyampaikan pemaparan kepada saya mengarahkan untuk harus memberi perhatian. Formasi yang diminta adalah formasi di mana anak-anak kita yang ada di Tanimbar sini punya
jurusan punya spesifikasi itu tersedia. Jangan kita minta kuota sarjana di mana kita punya anak-anak tidak memiliki informasi. Itu urusan. Kemudian yang kedua, mengingat kita punya pegawai honor yang dirumahkan beberapa waktu lalu berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, kami mengarahkan kalau bisa dipertimbangkan juga ada formasi SMA. Ada formasi SMA. Saya pernah melakukan itu untuk memastikan bahwa kita punya anak yang dirumahkan Tuhan yang berkualitas untuk mengikuti itu. Kemudian yang ketiga yang saya tegaskan adalah formasi tenaga teknis. Beberapa tahun terakhir, guru dan kesehatan itu yang kita prioritaskan. Sementara untuk tenaga teknis, sarjana di luar sarjana kesehatan dan pendidikan, itu kuotanya 100, kuotanya puluhan, bahkan tidak sampai 500, tidak sampai 500. Saya mengarahkan kepada BKD untuk formasi tenaga teknis itu juga harus dipertimbangkan lebih banyak juga. Dari 2020 dan 2023 itu formasi kita untuk tenaga teknis berapa? Ya, itu kita formasi itu sudah kurang lebih 450 tenaga teknis. Saya mengarahkan penjahat tersebut pertama untuk mengantisipasi anak-anak kita yang ada di Tanimbar betul-betul memiliki peluang dan kesempatan untuk diangkat sebagai CPNS dan pendidikan. Dan syukur kepada Tuhan, kuota yang kita mintakan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB telah disetujui dan kita sudah resmi terima formasinya. Itu beberapa hal penting yang memang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu ketika kalian hari ini menerima SK. Dan saya akan memberikan perhatian penuh, perhatian serius untuk seleksi 2024. Saya akan mengundang semua pegawai honor kita yang telah dirumahkan. Saya melakukan rapat dan mengarahkan mereka untuk mempersiapkan diri secara baik, mempersiapkan administrasi yang diperlukan agar ketika seleksi itu dibuka, mereka sudah siap untuk mengikuti seleksi tersebut. Saya juga akan menghimbau kepada pimpinan UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memberikan kemudahan administrasi yang diperlukan anak-anak kita yang akan mengikuti seleksi baik CPNS maupun pendidikan. Seleksi yang saya maksudkan begini, misalnya pegawai honor ini tadinya dia honor di dinas A, tapi formasi yang dia tawarkan atau mengikut seleksi tidak di dinas itu tapi di dinas lain. Untuk kondisi itu saya kira pimpinan OPD wajib memberikan kemudahan. Wajib memberikan. Saya akan menghimbau ini secara langsung kepada pimpinan OPD agar ketika proses administrasi dalam rangka mengikuti seleksi itu kuota kita yang tadi 2073 itu benar-benar optimal. Saya kira itu informasi yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Keempat, berkaitan dengan disiplin ASN dan pelaporan kinerja di hari ini. Di hari ini juga akan dilaksanakan launching sistem aplikasi terintegrasi tambahan penghasilan pegawai secara elektronik atau disebut ePPP. Melalui penggunaan aplikasi ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan akses terhadap setiap ASN untuk melaporkan kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga pengukuran kinerja ASN dapat lebih optimal serta meningkatkan etos kerja dan kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terkait dengan TPP, tunjangan penambahan penghasilan kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ASN itu terdiri dari dua. Ada pegawai negeri sipil dan ada P3K. Kemudian ayat berikutnya menyebutkan bahwa ASN dapat memberikan TPP. Itu artinya TPP tidak hanya diberikan kepada PNS saja, tapi juga kepada P3K. Sejak saya datang di Tanimbar, saya melihat posko APBD kita tahun 2024. Ternyata yang kita anggarkan di sana hanya TPP untuk PNS. Saya mencoba memberikan arahan dan petunjuk kepada negara. Tidak adil kalau TPP kita kasih kepada PNS sementara P3K dan kita berfungsi. Dalam proses pembahasan APBD bersama DPR, saya dengan moto harus tetap P3K mendapat porsi PPP. Dan di APBD 2024 ini kami telah menganggarkan PPP kepada P3K kita sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu informasi untuk perhatian kita untuk kepentingan pegawai dan kesejahteraan pegawai itu menjadi sangat penting, karena pengelolaan tugas dan tanggung jawab kita sebagai PNS maupun P3K sangat juga ditentukan oleh seberapa jauh PNS dan P3K itu diberikan perlakuan yang adil dan berimbang oleh negara, termasuk pemerintah. Karena itu hal ini menjadi perhatian kita bersama agar ke depannya kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini secara baik dan optimal untuk membangun daerah yang kita cintai, Tanimbar, bumi yang yang sekali lagi kita cintai bersama. Terakhir, yang kelima, tahun ini bagi negara kita adalah tahun politik. Untuk itu sebagai aparatur sipil negara, PNS maupun P3K dituntut untuk menjaga netralitas ASN, terutama dalam proses-proses pemilihan umum, lebih khusus pada proses pemilihan umum kepala daerah di tahun 2024 yang terlaksana di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari netralitas kita sebagai ASN, PNS dan P3K harus benar-benar kita perhatikan secara baik. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bermasa tahun 2023 yang hari ini secara resmi telah diangkat menjadi ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bekerjalah dengan maksimal, taat kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki motivasi yang baik, teruslah berinovasi, teruslah belajar, dan mari sama-sama kita membangun Tanimbar lebih baik ke depan.
Mary Riana, seorang motivator bagi usaha Indonesia, mengatakan bekerja bukan hanya untuk mencari materi, bekerja adalah bermanfaat bagi banyak orang. Selama bekerja dan mengabdi, Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap upaya kita untuk membangun kabupaten kita tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi, Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Salam. Demikian beberapa kali saya terangkan